Halo para dosen Indonesia, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Tirta Musitama. Di channel ini kita akan membahas tentang perdosenan, tentang kampus ya. Tapi juga terkait dengan topik-topik yang luas di channel kampus kita ini. Baik, para dosen pemula, kali ini saya akan membahas seringkali kita mendengar profesi dosen itu terkait dengan poin dan koin ya. Tentu ya Anda tahu lah kalau poin ya berkaitan dengan jabatan fungsional kita sebagai dosen ya. Ada yang dari tenaga pengajar menjadi asisten ahli harus mengumpulkan poin agar eligible untuk bisa naik ke asisten ahli. Demikian seterusnya dari asisten ahli, lektor kepala hingga guru besar ya, idaman seluruh dosen di Indonesia atau bahkan di dunia ya, menjadi full profesor. Nah, yang kedua tentang koin. Nah, bagaimana biasanya membuat relevan atau terkait antara poin dan koin. Nah, ini kadang nggak match antara poin dan koin. Poinnya masih rendah, tapi koinnya udah tinggi, bisa juga. Atau poinnya tinggi, ya kemungkinan besar juga tinggi kan harusnya ya. Nah, baik, pada kesempatan ini kita akan diskusi kecil ya, singkat tentang itu. Yang ingin saya sampaikan adalah para dosen pemula tentu harus punya motivasi yang kuat untuk menjadi seorang pendidik, menempatkan profesi kita sebagai profesi yang terhormat, dan tentu di mindset kita ya, nanti connect dengan hati kita, guru besar memang menjadi satu tujuan ya, profesi ya, jabatan akademik tertinggi yang nanti akan menjadikan jalan kita berkontribusi lebih banyak kepada bangsa dan negara ini. Nah, coba bagi yang belum, set up dulu tuh bagaimana konekan antara mindset Anda bahwa sampai kapan nanti akan sampai menjadi guru besar dan caranya seperti apa. Mari kita lalui bertahap ya, bisa pelan, bisa cepat ya, tergantung dengan tadi poin yang Anda kumpulkan gitu. Berkaitan dengan poin yang ingin saya sampaikan adalah tentu Anda harus membangun satu disiplin ilmu yang kuat ya, menjadi kompetensi Anda. Nah, seringkali kenapa saya sampaikan, bagi yang sudah S3 tentu sudah memiliki satu expertise ya, keahlian yang spesifik. Walaupun sebagai seorang S3 ketika lulus dia juga harus terus mengasah sehingga nanti hingga guru besar itu memiliki keahlian yang sangat spesifik. Jadi ingin dikenal sebagai apa sih Anda nanti gitu? Ingin dikenal menjadi ahli apa gitu? Anda tidak mungkin menjadi guru besar palu gada. Tidak mungkin ya. Orang akan meminta Anda bicara A sampai Z gitu ya. Oke, kalaupun ada ya mungkin perlu dipertimbangkan kembali gitu ya. Nah, tetapi yakinlah kalau Anda memang fokus pada bidang A, ya Anda dalami A itu ya, dalam ya, kecil sempit tapi dalam ya, sehingga orang nanti ketika membutuhkan keahlian A itu datangnya kepada Anda atau kepada kita yang memang fokus di bidang kajian itu. Mungkin saat ini bidang kajian itu katakanlah yang nggak seksi gitu ya, nggak ada koinnya gitu ya, atau belum dibahas orang, atau belum masanya belum tiba gitu ya. Tetapi ingat, masanya belum tiba seringkali dikaitkan dengan soal koin tadi ya, soal posisi publik, soal perhatian publik ya. Bukan ya. Yang penting adalah sebagai seorang akademisi yang kita memang terus fokus pada pengembangan ilmu ya, tentu dengan disiplin ilmu A tadi ya, expertise A tadi, dengan mendalam, kontribusi kita terus akan meluas. Baik itu dalam akademik, dalam penelitian, publikasi kita, hingga karya-karya yang akan dikontribusikan kepada masyarakat. Bisa juga komersialisasi dari hasil-hasil penelitian kita. Nah, itu kemudian masuk kepada hal koin ya. Jadi yang pertama adalah kuatkan ya fondasi kita di disiplin ilmu mana dan ingin dikenal apa kita nantinya. Nah, terutama buat yang masih S2 ya. S2 kadang S1-nya masih goyang, ke S2-nya masih berubah
Nah, tolong mulai sekarang pastikan ya, apalagi kalau Anda sudah masuk menjadi dosen di suatu prodi tertentu dan Anda misalnya harus mengubah S2 Anda yang dengan katakanlah ya tidak linear, katakanlah di S1 S2-nya ya, baik itu melenceng jauh ataupun tidak terlalu jauh gitu ya. Nah, usahakan nanti S2 itu menjadi fondasi Anda untuk S3. Kalau bisa nanti S3-nya sudah tidak goyah lagi gitu. Itu menjadi hal yang paling penting. Tidak goyah itu artinya dalam satu linearitas bidang ilmu ya. Walaupun kita berharap ya ke pemerintah juga sudah mulai memiliki fleksibilitas terkait dengan pengangkatan guru besar ya. Kalau itu memiliki keahlian, kontribusi yang luar biasa gitu ya, itu bisa dipertimbangkan. Nah, kita akan bahas hal itu ya, khusus untuk menjadi guru besar nanti pada video-video selanjutnya. Nah, yang kedua, sembari karena ada butuh waktu ya, sembari mau memperkuat fondasi disiplin ilmu yang menjadi pilihan ya untuk menjadi keahlian Anda nanti, tentu terus melakukan kerja-kerja akademik yang tanpa henti. Biasanya kalau yang masih S2 ya secara umum itu memang diminta ngajar banyak, diminta ngajar mungkin beberapa mata kuliah gitu ya, lakukan saja. Nah, pasti ya penugasan itu punya hikmah lah buat kita atau buat Anda ya, karena Anda belajar lagi sesuatu yang baru atau memperdalam ilmu tersebut. Nah, tingkatkan kemampuan Anda, keterampilan Anda dalam penyampaian materi secara lebih menarik lagi, menggunakan teknologi misalnya, atau juga mulailah gunakan media sosial. Gunakan media sosial. Prof, saya nggak ngerti caranya gimana. Seperti sekarang ini, saya hanya menyalakan handphone saya ya untuk merekam saya bicara. Coba lakukan. Nah, pertama pasti juga nanti agak kurang baik, kurang menarik, jelek gitu, tapi jangan khawatir. Jangan khawatir ya. Niat kita mencoba menyampaikan hal yang baik, yang positif sesuai bidang ilmu kita. Nanti juga deh kita bicara kalau memang Anda berniat bagaimana disiplin ilmu kita ya, atau yang Anda miliki dan profesi kita menjadi dosen itu bisa berkontribusi lebih banyak pada masyarakat melalui media sosial misalnya itu ya. Nah, kompetensi-kompetensi tadi bisa jadi ya itu mendukung ya Anda untuk mencapai tambahan koin-koin ya. Menulis, orang akan tahu mengenal Anda ketika Anda menulis misalnya di media massa, misalnya Anda menulis juga di artikel jurnal baik nasional terakreditasi maupun internasional, bahkan internasional bereputasi, orang akan tahu bahwa Anda ahli di bidang itu. Anda bisa diundang untuk memberikan pelatihan, memberikan seminar, ya, atau bahkan Anda membuat workshop sendiri yang kemudian Anda bisa menawarkan kepada khalayak terkait dengan disiplin ilmu Anda. Nah, pikirkan ya, mungkin memang tidak semua disiplin ilmu itu bisa diaplikasikan dengan hal seperti itu. Tapi saya yakin setiap disiplin ilmu itu pasti kan ada tujuannya, ada manfaatnya ya. Pasti ada niche marketnya. Saya yakin. Nah, tinggal di niche marketnya ini cocok tidak, atau ketika Anda menyampaikan tawaran itu cocok tidak di masyarakat atau di pasar gitu. Nah, Anda mengikuti komunitas kan, Anda misalnya ahli hubungan internasional ya, baru merangkak menjadi seorang dosen hubungan internasional, dosen muda hubungan internasional, tentu Anda punya asosiasi, Anda punya teman-teman ya, yang bergerak di bidang hubungan internasional. Nah, biasanya di mana? Kementerian apa? Kementerian Luar Negeri. Ya, kemudian ada Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi, banyak sekali hal-hal yang terkait dengan bidang Anda. Demikian juga dengan bidang-bidang yang lain, bidang-bidang sosial, apalagi bidang-bidang yang terkait dengan teknologi ya saat ini ya. Wah, misalnya Anda ahli artificial intelligence, Anda ahli machine learning, Anda ahli digital marketing ya, dan lain-lain. Nah, itu pasti sangat dibutuhkan oleh pasar. Nah,
itu upaya ya, sembari atau selagi Anda masih memiliki poin-poin yang terbatas untuk terus pelan-pelan meningkatkan menjadi jenjang jabatan akademik yang tertinggi, sembari Anda mengumpulkan juga koin-koin yang menjadi tambahan Anda ya dari keahlian Anda. Jadi menurut saya tidak relevan lagi kalau kita hanya menerima pandangan orang ya, dosen ya, pekerjaannya sak dus ya, segede dos itu, kardus ya, tapi bayarannya hanya sak sen atau ya 1 sen, itu betul kecil sekali itu. Tapi sekarang itu menurut saya sudah lebih kurang relevan lagi, karena tidak harus menunggu menjadi seorang doktor atau seorang profesor baru Anda bisa mengumpulkan koin yang besar. Sekarang banyak sekali ya, apalagi dosen-dosen muda yang memiliki keahlian khusus ya, yang bahkan melebihi para senior-seniornya yang sudah doktor atau memiliki jabatan fungsional yang lebih tinggi seperti lektor kepala atau bahkan guru besar. Sebagian guru besar mungkin sekarang adalah hasil dari pendidikan atau mindset yang lama ya, sehingga ketika menghadapi era seperti sekarang ini harus adjust yang luar biasa. Ya banyak juga guru besar muda, guru besar yang senior tapi juga mampu adjust dengan situasi industri 4.0 seperti sekarang ini ya. Karena saya lihat juga para guru besar banyak yang sukses terjun di masyarakat, bahkan dari komersialisasi hasil-hasil penelitiannya itu bisa menghasilkan miliaran rupiah gitu, bahkan jutaan dolar begitu ya. Nah, belum kalau kita bilang di luar negeri. Nah, kita nanti bisa berpikir bahwa dengan keahlian kita ini, kita bisa mengkomersialkan hasil-hasil dari penelitian kita. Maka manfaatkanlah skema-skema penelitian yang diberikan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga lain. Sekarang pemerintah juga banyak memberikan skema penelitian yang luarannya itu tidak hanya sekedar dasar ya, tapi juga terapan bahkan pengembangan. Nah, yang pengembangan ini yang mengarah kepada komersialisasi itu membutuhkan kerjasama dengan mitra-mitra industri. Nah, ini merupakan satu peluang yang luar biasa. Belum lagi kalau dari Kementerian Keuangan ya, LPDP, ada Rispro Tata Kelola, ada Rispro Komersial, itu merupakan salah satu cara ya, salah satu wahana yang kita bisa lakukan. Tentu kalau untuk yang Rispro mungkin kriterianya masih sangat tinggi dan mungkin untuk dosen pemula masih belum bisa. Nah, artinya apa? Ikutlah gitu, ikutlah tim dari dosen senior, belajar banyak gitu, cari role modelnya agar Anda bisa terlibat mendapatkan penugasan-penugasan yang pada dasarnya penugasan-penugasan itu ya sepertinya berat sekali ya. Anda disuruh kerja, suruh analisis data, suruh cari data bahkan ya, suruh ngolah dan lain-lain. Tetapi pada dasarnya itu adalah bentuk training dari para guru besar atau dosen senior kepada Anda. Karena pada akhirnya nanti guru besar atau dosen senior ya, yang lektor kepala itu yang memeriksa pekerjaan Anda apakah sudah benar, dan itu yang menjamin gitu. Kalau itu sudah benar, Anda berarti yakin punya kompetensi suatu saat bahwa sebenarnya saya bisa mengerjakan itu. Dan suatu saat ketika sudah memenuhi syarat, maka Anda bisa mengajukan hibah itu sendiri. Nah, itu kira-kira sedikit berbagi saya yang saya sampaikan kepada Anda. Para dosen pemula, jangan berkecil hati, jangan selalu berkeluh kesah bahwa menjadi dosen pemula itu sulit ya. Tentu semua mengawalinya dengan merangkak ya, pelan, tetapi kerja keras ya, determinasi bahwa tidak menyerah. Fleksibel juga, bagaimana ketika ada beberapa hal yang menghambat Anda harus agile ya, terus berputar, terus berusaha mencari solusi, kreatif. Dan tips terakhir dari saya, jangan lupa membangun jejaring, membangun silaturahmi ya. Silaturahmi tidak hanya dibangun ketika Anda perlu ya. Ingat, ketika Anda membangun silaturahmi dengan orang tertentu ya, bukan tujuannya untuk mendapatkan sesuatu suatu saat nanti, tapi kalau Anda dengan senang hati, dengan happy, dengan jujur ya, bahwa memang ingin membangun perkawanan yang baik, kita tidak pernah tahu ya,
Allah Subhanahu wa taala mungkin suatu saat akan mempertemukan kita dan mungkin pintu kita menuju kesuksesan kah atau menuju guru besar lewat orang-orang yang kita jaga silaturahmi tersebut. Nah, demikian. Apakah Anda merasa mendapatkan manfaat dari video ini? Kalau iya, silahkan tekan loncengnya ya dan share kepada teman-teman Anda, para dosen ya, dosen Indonesia yang sedang semangat-semangatnya membangun pendidikan tinggi. Nah, question of the day ya. Apa sih yang menjadi problema terbesar seorang dosen pemula atau yang Anda hadapi? Silahkan ya, jawab pertanyaan ini di kolom komentar dan mari akan kita bahas bersama-sama. Kritik dan saran terbuka tanpa bermaksud menggurui. Saya Tirta Musitama untuk Pendidikan Tinggi Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Terima kasih.